Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Anak Bangsa. Video kali ini kita akan mengamati masa pertama telur menetas sampai dengan masa waktu tepat diberikan pakan pertama untuk buraya kita. Tonton sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Baik sahabat Punkers, kita akan melihat telur di usia 2 malam ya Punkers ya. Apakah sudah menetas atau belum? Nah, ini dia sahabat Punkers, rupanya telur sudah mulai menetas ya. Itu ada warna hitam-hitam nampak di sarangnya ya. Bisa kita perhatikan. Mudah-mudahan videonya jelas terlihat ya. Ini burayak di usia 1 hari menetas ya Punkers. Hari kedua setelah telur menetas, si jantan masih ada di dalam lubukan ya Punkers. Tuh, sekarang burayak sudah mulai ada yang berenang. Tapi berenangnya masih muter-muter ya Punkers. Di usia 2 hari setelah menetas ini, si burayak tidak perlu dikasih makan dulu karena burayak masih memiliki cadangan makanan. Tuh ya Punkers, muter-muter berenangnya. Di masa ini si jantan bertugas mengawasi para burayak yang belum bisa berenang dengan kuat ya. Sehingga kalau ada yang jatuh dipastikan satu persatu dipungutnya dan dimasukkannya kembali ke dalam sarang. Mudah-mudahan videonya kelihatan dengan jelas ya. Tuh ya Punkers, diambil dan dimasukkan kembali ke dalam sarangnya ya. Jadi Punkers nggak usah khawatir. Jadi si jantan ini bukan menggigit atau menelan si burayak, tetapi dia sebenarnya menyelamatkan yang belum bisa berenang, diambil dan dimasukkan kembali ke dalam sarangnya supaya aman gitu ya Punkers. Ini hari ketiga setelah telur menetas ya Punkers. Di hari ketiga ini burayak juga belum perlu dikasih makan ya Punkers karena dia masih memiliki cadangan makanan. Tuh ya Punkers, di hari ketiga setelah menetas ini burayak sudah semakin kuat berenangnya dia. Sebagian ada yang sudah lurus ya, sebagian masih ada yang muter. Oh ya. Dan ini hari keempat setelah telur menetas ya Punkers. Kita akan lihat lagi bagaimana burayaknya di hari keempat ini ya, perkembangannya seperti apa. Oh iya Punkers, di hari keempat ini burayak juga belum perlu dikasih makanan ya, karena masih ada cadangan. Nah, tapi ini adalah hari terakhir dia memiliki cadangan makanan Punkers, maka hari kelima nanti harus dikasih makanan ya. Tuh ya Punkers, di hari keempat ini burayak-burayak sudah berenang cukup kuat ya. Dia tidak muter-muter lagi. Kelihatan nggak Punkers? Tuh ya, mana ya? Coba kita dekatkan, fokuskan dulu. Nah itu dia Punkers ya. Berenangnya sudah mulai terarah. Sekarang tidak muter-muter lagi. Ya, kelihatan ya Punkers ya.
Ini hari keempat setelah telur menetas, Pankers. Ini hari kelima burayak setelah menetas ya, Pankers. Saatnya kita memberi makan kepada burayak kita. Ada berbagai jenis makanan yang cocok buat burayak di usia 5 hari ya. Ada infusoria dan atau kutir ya. Kali ini saya akan memberikan makanannya berupa kutir. Di hari kelima ini si jantan masih tetap ada dalam lubukan ya, Pankers. Tugasnya si jantan selain mengamankan burayak, juga dia akan memilih makanan-makanan yang kiranya membahayakan buat burayak. Tuh dia ya, memilihnya ya, Pankers tuh. Dimakanin makanan-makanannya supaya tidak mengganggu terhadap burayak-burayak yang masih kecil-kecil ini. Usia 5 hari setelah burayak menetas, ini kelihatan semakin kuat ya berenangnya. Tuh nampak ya, Pankers ya, berlari-lari. Nah ini dia memakan makanan yang kita sudah berikan di situ berupa kutir ya. Tuh ya, Pankers. Nah tuh ya, pesta dia mendapatkan makanan. Tuh ya, Pankers, kelihatan ya, berenang-renang. Sudah stabil berenangnya sekarang di usia 5 hari ini. Dan ini adalah hari ke-6 setelah telur menetas ya. Jadi burayak berenangnya semakin stabil ya, makin mantap. Tuh ya, Pankers, kelihatan lebih jelas ya burayaknya berenang-renang. Usia 6 hari setelah menetas, burayak-burayak lebih kelihatan ya. Tuh pergerakannya semakin lincah. Demikian ya, Pankers. Jadi sejak telur menetas menjadi burayak di hari pertama itu sampai dengan umur burayak 4 hari, burayak belum perlu dikasih makan karena dia masih memiliki cadangan makanan. Pemberian pakan pertama bagi burayak itu jatuh pada hari kelima ya, Pankers, setelah telur menetas. Ini makanannya adalah makanan-makanan yang lembut seperti infusoria dan juga kutir. Yang harus Pankers perhatikan ketika kita memberi makanan berupa kutir,
maka kutir-kutir tersebut harus dipastikan terbebas dari kutu Z ya. Karena kutu Z itu sangat membahayakan bagi burayak-burayak yang usianya masih muda, terutama burayak-burayak yang kecil. Dia nanti bisa kalah ya Punkers. Jadi kutu Z-nya itu harus benar-benar clear ya, bersih ya, jangan sampai ada. Burayak kita perlu dikasih makanan secara teratur ya Punkers. Dimulai hari ke-5 sampai dengan hari ke-7 itu saya biasanya memberikan dalam satu kali itu selama 2 hari. Jadi berilah makanan secukupnya ya Punkers. Jangan kekurangan, jangan juga terlalu berlebihan. Kalau kekurangan nanti burayaknya kelaparan. Sebaliknya kalau kelebihan, maka sisa-sisa makanan itu kurang baik bagi kesehatan burayak-burayak kita. Jadi dikira-kira saja ya Punkers. Biasanya di umur 1 minggu itu dalam satu lubukan saya cukup kasih sedikit saja kutir. Nanti baru setelah di usia masuk ke 2 minggu itu bisa lebih ditambah lagi kutirnya atau infusorianya ya. Kita bisa lihat apakah nanti di lubukan itu masih ada pakan atau tidak. Saat pakan sudah mulai habis, disitulah kita harus menambahnya ya, supaya burayak-burayak kita tidak kelaparan Punkers. Pemberian pakan dengan kutir secara rutin saya berikan sampai dengan burayak-burayak itu di usia 1 bulan ya Punkers ya. Setelah burayak berumur 1 bulan, saya pindahkan ke lubukan pembesaran ya Punkers, supaya perkembangan pertumbuhannya semakin baik. Di usia burayak 1 bulan ke atas, saya mulai menambah makanan bagi burayak ya Punkers. Itu bisa dengan casut. Casut itu sangat baik untuk percepatan pertumbuhan burayak kita ya. Tetapi jangan juga tiap hari kasih casutnya, karena akan membuat badan-badan burayak kita lembek ya. Oleh karena itu dicampur atau divariasikan dengan tambahan makanan lain seperti jentik nyamuk dan atau kutir ya, supaya tulang-tulang burayaknya kuat ya Punkers. Demikian ya Punkers, bagaimana kita memperlakukan burayak sejak 1 hari menetas hingga dimulainya pemberian pakan, dan sampai dengan usia burayak 1 bulan ada penambahan-penambahan dari makanan-makanan yang layak dimakan oleh burayak ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Salam satu hati sejuta warna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.